Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar tentang pelayanan malaikat kemarin ya, malam hari ini kita akan belajar tentang setan dan roh-roh jahat. Mungkin Bapak Saudara bertanya, apa sih perlunya belajar tentang setan dan roh-roh jahat? Saudara, ada orang yang merasa tidak perlu untuk mengetahui tentang setan dan roh-roh jahat. Tapi saudara, setan dan roh jahat itu, walaupun mungkin orang tidak butuh untuk tahu, tapi kehadirannya itu ada. Dan sering kadang-kadang mengganggu kehidupan setiap orang. Nah, saya sebagai hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang sering melayani konseling, pelayanan pelepasan, mendoakan orang, saya sering berjumpa dengan banyaknya setan-setan dan roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh manusia, maupun ada di dalam tempat-tempat ya yang dipakai untuk aktivitas oleh manusia. Ya, berapa kali saya diminta untuk membersihkan ya gedung, ya gedungnya cukup mewah, tapi sering terjadi insiden yang nggak nalar, ya orang bilang makan korban karena ketakutan, lalu cari hamba Tuhan. Kebetulan ada yang kenal saya, lalu telepon minta tolong saya untuk datang. Ya sudah, saya bereskan, saya doa, saya usir setan-setan itu, roh-roh jahat yang ada di dalam gedung itu. Nah, ketika saya mendoakan orang yang sedang sakit, orang yang sedang punya masalah, problem dan sebagainya, ternyata masalah manusia itu bukan hanya karena psikis, ya, bukan karena masalah jiwa, tapi kadang-kadang masalah spirit. Ada satu kali, orang ya saya doakan, lalu saya tanya, sudah cari pertolongan kemana saja? Wah Pak, saya sudah cari dokter, sampai dokter spesialis sekaligus. Tapi anehnya Pak, ya dokter-dokter itu bilang, nggak ada penyakit di dalam diri saya. Tapi rasa sakit itu ada di dalam saya. Saya merasakan begitu sesak dan sakit itu terjadi dalam hidup saya. Nah, orang bilang katanya saya halusinasi dan sebagainya. Tapi saya bilang, itu kata para psikolog. Kalau kamu datang ke psikolog, ya paling-paling kasih obat penenang supaya kamu tenang. Tapi kalau kamu datang pada hamba Tuhan yang mengerti tentang dunia roh, nah akan terdeteksi. Kalau tubuhmu engkau dideteksi secara medis tidak sakit, gak ketemu penyakitnya, pasti yang sakit bukan kamu. Tapi rasa sakitnya kenapa masih ada di dalam diri kamu? Kenapa kamu merasakan sakit itu? Nah, kamu sedang kemasukan roh orang yang sakit. Makhluk yang sakit, yang sedang mengekspresikan rasa sakitnya itu pinjem tubuhmu. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah, lalu saya layani. Yang saya layani sebenarnya bukan orang itu. Tetapi saya sekarang berurusan dengan roh-roh yang ada di dalam orang itu. Mungkin Bapak Saudara belum tergambar, kok bisa seperti itu. Makanya sekali-kali ya datang ke tempat pelayanan pelepasan. Nanti Anda akan melihat manifestasinya. Ya, dulu awal-awal saya mengenal pelayanan pelepasan juga heran. Ketika senior saya mendampingi Pak Andreas kemana-mana, saya hanya sebagai tukang catcher, tukang nadahin orang roboh gitu. Ya. Nah, tapi kok manifestasinya macam-macam ya. Sampai saya kadang-kadang berpikir kok aneh-aneh. Nah, ketika saya mendapatkan tugas secara pribadi, saya harus melayani orang itu, manifestasinya seperti itu. Lalu saya coba, saya mulai oprek di daerah roh itu. Ternyata
Hasilnya ada, saudara. Ya, orang itu mengalami kelegaan, masalahnya beres, penyakitnya hilang, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini, kita kenapa belajar tentang setan dan roh-roh jahat? Tapi sebelumnya, saudara, kenapa setan itu ada? Mungkin Anda bertanya, kenapa Tuhan menciptakan setan? Sehingga setan buat masalah. Kalau nggak ada setan, ya, kan semuanya damai, semuanya kan tenang, semuanya kan fine-fine saja gitu loh. Tapi kenapa? Mesti ada setan. Kenapa Tuhan menciptakan setan? Saudara, kalau Anda bertanya kenapa Tuhan menciptakan setan, saudara, saya jawab malam hari ini. Allah tidak pernah menciptakan setan. Ya, nah, Allah tidak pernah menciptakan iblis yang jahat. Saudara, ketika diciptakan sebagai malaikat yang sangat sempurna dan indah, dengan kehendak bebasnya, ia menginginkan tempat yang sama tinggi dengan Allah yang maha tinggi. Lalu ia mengalami nasib dilemparkan ke bumi sampai ke dalam dunia orang mati. Jadi Allah nggak pernah menciptakan iblis atau setan. Dulu adalah malaikat. Dan malaikat ini namanya Lucifer. Dulu sangat elok, ya. Bahkan dikatakan sangat sempurna dan indah sekali. Punya tugas istimewa sebagai worship leader di alam roh. Memimpin segala makhluk untuk menyembah Allah. Ya, keren bukan? Ya, itu kerjaan daripada Lucifer dulu. Ya, tapi karena dia meninggikan diri, mau menyamai Allah yang maha tinggi, menginginkan duduk di sana itu, lalu sama Allah dilempar ke bumi, bahkan ke dunia orang mati. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, kesimpulannya begini. Dari sini kita ketahui bahwa tahta Allah adalah tempat yang paling tinggi, sedang dunia orang mati adalah tempat terendah di alam roh, ya. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan beberapa ayat ini. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, informasi dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ini, karena kita tahu alasannya kenapa Lucifer yang dulu malaikat begitu elok ini sekarang menjadi iblis yang begitu jahat. Karena dilempar, dibuang, ditolak oleh Allah. Saudara, apapun juga kalau mengalami penolakan pasti rusak. Ini contohnya Lucifer ini. Ditolak oleh Allah, lalu dibuang ke bumi, ke dunia orang mati, rusak. Dulunya elok sekarang jadi buruk. Ya, dulunya itu indah, sekarang jadi jahat sekali. Itu Lucifer, saudara. Gara-gara dibuang. Kenapa dia dibuang? Karena kehendaknya terlalu banyak. Maunya terlalu banyak. Tadi dikatakan, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak naik ke langit, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang terakhir, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Mau menyaingi Allah. Jadi dosa daripada Lucifer itu apa? Dosa aku mau. Kemauannya terlalu banyak, ya.
Nah, hati-hati dengan kemauan. Kadang-kadang kemauan itu sumber petaka di dalam kehidupan manusia. Ya, Yeskiel pasal 28 ayat 11 sampai 14. Perhatikan beberapa ayat dulu ya, nanti saya jelaskan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hei anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudusku Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi sebelum dia jadi iblis, sebelum dia jadi setan, sebenarnya Lucifer dulu punya posisi yang sangat-sangat ya diingini juga oleh para makhluk yang lainnya. Ya, Anda lihat tadi ya, dikatakan gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah, ditaruh di Taman Eden, tamannya Allah, penuh segala macam batu-batu yang indah di sini ya. Bahkan tahtanya dibuat dari emas, ya. Nah, diberi tempat dekat kerub yang berjaga di gunung kudusnya Allah. Dulu tempatnya di situ. Saya mencoba menggambarkan, saudara, ya. Sebab dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya katakan bahwa dia itu memang dipersiapkan untuk jadi worship leader, saudara, ya. Jadi pemimpin penyembahan. Nah, kalau saya lagi khotbah di gereja begitu, sebelum saya naik biasanya kan ada ya pemimpin pujian dengan singersnya itu ya. Wah, dia kan ada di posisi di mana? Dia ada di posisi di tempat si pengkhotbah, bukan? Sama posisinya dengan tempat saya, nanti saya berkhotbah di situ, saudara. Ya. Nah, memang ada gereja-gereja tertentu, ya, itu MC-nya atau WL-nya nggak boleh ada di mimbar itu. Itu hanya untuk pengkhotbahnya ada. Tapi aliran karismatik kan beda ya. Jadi ada di situ. Saya bisa mendapatkan bayangan. Dulu Lucifer itu tempatnya tempat yang sangat mulia. Naik mimbar, sudah. Itu enggak ya? Posisinya di mimbar, memimpin pujian. Dan sekarang Anda lihat gereja-gereja itu sekarang kan lightingnya luar biasa ya. Wah, disorot dengan lighting yang wah gemerlap seperti itu. Dan sebagainya. Jadi indah semuanya ya, jadi kinclong luar biasa. Itulah yang terjadi dengan Lucifer sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, kita lanjutkan ayat 15-nya, saudara, ya langsung aja. Di sini, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dugaan, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku akan menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Jadi yang pernah lihat dulu posisinya Lucifer itu ada di tempat yang begitu indah, lalu dibuang oleh Allah ke bumi, ke tempat dunia orang mati, dan sekarang jadi rusak, berantakan seperti itu.
Ketika semua yang pernah melihat itu melihat kondisinya saat ini, mereka kaget. Nah, mungkin Bapak Saudara lihat ya, dulu mungkin Anda punya kolega, teman bisnis gitu ya. Wah, dulu tampilannya parlente ya. Pakai jas gitu dan sebagainya, bukan jas hujan ya, jas beneran. Wah. Keren pokoknya ya. Sepatunya kayak kaca gitu tuh, kinclong seperti itu. Satu kali sudah Anda lihat ya, dia jadi pemulung gitu. Ya, bawa karung goni gitu. Lalu kais-kais sampah seperti itu. Anda mata-mati. Anda kaget, ada apa dengan kamu? Ya, nah saudara, mungkin tadi Alkitab bilang tuh, banyak makhluk yang kaget melihat keadaannya. Jadi kondisinya semakin buruk. Kenapa orang kondisinya semakin buruk, saudara? Dari indah jadi buruk. Itu karena karakternya, karena kejahatannya. Orang yang jahat, saudara, yang pikirannya buruk, pikirannya jahat, itu nanti ekspresinya akan berubah. Ya, orang yang sukacita, orang yang happy, itu wajahnya berbeda dengan orang yang jahat. Anda lihat aja, orang kalau sedang marah gitu ya, sama orang yang sedang tersenyum, nah enak dilihat yang mana? Sama, saudara. Dulu mungkin Lucifer itu banyak senyum gitu ya. Nah sekarang banyak marahnya. Temu itu pokoknya marah-marah. Makanya gambaran Lucifer itu selalu ada tanduknya gitu ya. Nah mukanya merah, menunjukkan hal yang jelek, yang buruk ya. Itu yang sekarang dilihat. Gambar tentang si iblis itu. Nah, Alkitab, saudara, memberitahu kita, bentuk daripada Lucifer itu sekarang bukan seperti malaikat yang indah. Dia berbentuk ular. Dalam Wahyu 12, Yohanes melihat gambaran dalam bentuk vision tentang asal-usul iblis dan roh-roh jahatnya. Bintang-bintang di langit ini adalah para malaikat Tuhan di surga. Sejak iblis dibuang dari surga, ia berbentuk sebagai ular atau naga. Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkannya untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Dan naga itu berdiri, ya, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya. Saudara, dulu ada kelompok malaikat ya, 3. Ya, dari kelompoknya Lucifer, kelompoknya Gabriel, dan kelompoknya Mikael. Nah, hilang 1. Ya, karena terseret sepertiga tadi itu. Yaitu kelompoknya Lucifer itu. Sekarang kita perhatikan, yang masih tersisa itu disebut sebagai bintang-bintang di langit. Tapi Lucifernya tidak dijulukin, tidak disebut sebagai bintang. Disebut sebagai naga. Ya, sebagai naga. Jadi dia tidak lagi berwujud seperti malaikat-malaikat yang baik itu. Dia sekarang wujudnya berbeda dengan Gabriel, berbeda dengan Mikael. Ya, nah dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ya, karena dia berbentuk ular, makanya dia pakai binatang ular untuk menggoda Adam. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada pertanyaan saudara, Pak, kenapa iblis itu memilih binatang ular? Memang Alkitab bilang, ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Makanya dipilih oleh Lucifer untuk mengelabui Adam dan Hawa supaya jatuh dalam dosa. Yang dipakai apanya?
sifat kecerdikannya itu. Ya. Jadi Lucifer memanfaatkan ular ini yang punya karakteristik atau sifat cerdik karena dia punya niat mau menjatuhkan si Adam dan Hawa itu. Ya. Jadi lalu ular ya. Nah, saudara, dulu ular itu bisa bicara. Sekarang ular, ya Anda nggak bisa ngerti bahasanya ular ya. Dulu manusia bisa berdialog dengan ular itu. Lalu akhirnya Anda tahu Adam terperdaya dan Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah mulai memberi hukuman baik kepada ular, baik kepada setan, ya, maupun kepada perempuan dan juga kepada Adam. Ya, Kejadian 3 ayat 14, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada ular itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, nah dikutuk ular dan bilang, dari antara segala ternak dan dari antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Jadi sebelum dikutuk, ular itu mungkin jalannya berdiri. Dia punya kaki kali ya. Ya, punya kaki. Saya dulu ya, istri saya bawa makanan ya, beli ya daging dari pasar itu lalu digoreng. Itu daging yang dikasih apa? Tangkai kecil-kecil gitu loh. Lalu dia bilang, ini apa? Saya tanya, oh ini kaki naga katanya. Kaki naga katanya itu. Saya bilang, kakinya segini, naganya seberapa? Tapi istilahnya kaki naga. Dari mana itu? Orang-orang Cina kasih nama kaki naga. Nah, mungkin sudah mereka terinspirasi. Lihat ya, bahwa naga itu punya kaki dulu. Ya. Tapi karena dikutuk, makanya dia sekarang dengan perutnya menjalar, ya, menjalar, ya, menjalar seperti itu. Itu karena terkutuk. Nah, ini nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Nah, terus aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Nah, saudara Anda tahu ya, iblis itu paling senang musuhin perempuan. Ya. Ya. Nah, jadi yang paling sering stres itu bukan laki-laki, ya, perempuan, ya. Ya. Di sini nggak ada, ya. Yang di sono, itu ya. Karena apa? Terjadi permusuhan, ya, antara engkau dan perempuan itu, kata-kata ya. Nah, jadi bukan laki-laki ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya. Secara profetik sebenarnya, perempuan ini menggambarkan gereja Tuhan. Seperti yang ada dalam kitab Wahyu tadi, ya, di mana perempuan itu yang sudah mengandung dan akan melahirkan anaknya, itu gereja Tuhan. Ya. Nah, gereja Tuhan itu kan mempelai perempuan, betul? Nah, jadi itu secara profetiknya. Tapi faktanya memang banyak ada perempuan-perempuan yang diciak atau dimusuhin sama si setan. Karena mungkin nasibnya seperti ini, ya. Nah, saudara, Wahyu 20 ayat 1. Ya. Saya nggak teruskan cerita itu, terlalu panjang nanti. Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Dan satu rantai besar di tangannya, perhatikan ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun
dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, nah saudara, nanti setelah selesai 7 tahun aniaya, Tuhan datang dengan pasukannya, tangkep itu si naga, iblis dan satan itu, lalu dimasukkan ke dalam lubang yang tak terkira itu. Nah, selama 1000 tahun. Lalu kita tahu ada yang namanya 1000 tahun damai. Kenapa damai? Yang suka usil, yang buka bikin masalah, sedang ditawan. Ditahan ada di sana. Jadi nggak ada masalah. You know? Nggak ada orang jahat. Anda tahu di kerajaan 1000 tahun nanti, nggak ada orang jahat. Kalau ada orang melakukan kesalahan, nggak dibilang jahat, tapi dibilang lalai. Ya, kenapa nggak dibilang jahat? Saudara, orang jahat itu karena dipengaruhi oleh roh jahat. Nangkep ya? Makanya disebut perbuatan jahat, perbuatan si jahat itu. Si jahatnya siapa? Ya si iblis. Ketika si iblis dikurung 1000 tahun, walaupun ada orang yang salah, tapi tidak dikatakan dia jahat. Cuman dibilang dia lalai saja. Ya. Padahal itu sama salah. Ya, sama aja salah. Tapi tidak dibilang jahat karena bukan pengaruh daripada si jahat. Jadi kalau ada orang-orang anak-anak nakal atau perbuatan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, belum tentu saudara itu asli dari karakter mereka. Itu bisa juga karena ada roh jahat yang mempengaruhi orang itu, sehingga dia jadi berpikir jahat lalu berbuat jahat. Ya, dia berpikir jahat lalu ngomong yang jahat. Bisa. Kenapa? Ada intervensi, ada pengaruh daripada si jahat itu. Buktinya ketika Satan dan iblis itu ditahan di sana, di atas itu damai semuanya. Nggak ada kejahatan ada di situ. Ya. Nah, saudara, iblis ketika dilempar ke bumi, dia sengaja mempersiapkan pasukannya. Dia bikin pemerintahan, dia bikin kerajaan untuk membangun kekuatan. Tujuannya apa? Menyesatkan banyak orang dan melawan Allah. Nah, malam hari ini kita akan lihat bagaimana tentang pemerintahan dan kerajaannya. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan adanya persatuan di antara anggota kerajaan iblis. Jadi iblis itu bersatu loh, ya. Mutunya sama kayak manusia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Jadi si iblis itu bersatu, ya. Membangun sebuah kekuatan. Nah, tak ada iblis mengusir iblis. Tetapi sering mereka justru bekerja sama pada waktu pengusir-pengusir setan yang bukan dari pihak Kristus, mengusir setan dari seseorang atau dari rumah seseorang. Nah, saudara, Anda kadang-kadang lihat ada praktek okultisme. Di mana ketika ada masalah, rumahnya angker, banyak kejadian yang aneh-aneh dan sebagainya, lalu orang itu mengundang pengusir roh-roh jahat yang di luar Tuhan. Bisa paranormal, bisa tukang pamya, ghostbuster, apapun juga lah gitu ya. Pengusir hantu, Wah, saudara. Lalu, saudara, kelihatannya beres ya. Hantu udah pergi, setannya udah pergi, rumahnya udah bersih. Tapi tak lama kemudian, saudara, ada penghuni baru lagi yang masuk ke situ. Ya, ada lagi, lalu mengundang orang lagi, dukun itu lagi diundang lagi.
untuk membereskan lagi, dan itu nggak selesai-selesai. Ya, betulkah iblis mengusir iblis? Ya, enggak sebenarnya. Itu sebenarnya adalah triknya. Jadi dia disuruh pergi, iblis jenis ini, nanti akan masuk iblis jenis yang lainnya. Sebenarnya daerah itu nggak pernah lepas dari pengaruh si iblis. Cuman dikasih jeda waktu saja. Bisa setahun, ya, bisa 2 tahun, ya. Nah, sampai akhirnya karena ada gangguan lagi, orang itu harus cari agennya iblis, yaitu dukun-dukun itu, lalu disuruh lagi, usir lagi, gitu ya. Nah, pergi, enteng lagi, beres lagi, gitu ya. Lalu ada lagi, usir lagi, nggak pernah selesai-selesai. Ya, kenapa? Karena dukun itu agennya si iblis, kaki tangannya si iblis. Dia dapat otoritas, dia dapat kuasa dari mana? Dari si iblis. Karena di luar Tuhan. Itu bedanya dukun sama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, kuasanya dari Tuhan. Hasil hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di alam roh. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di alam roh. Gereja Tuhan diberi otoritas seperti itu. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan bisa melepaskan atau mengusir roh-roh itu dari tempat atau dari orang-orang tertentu. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 3 ayat 23. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasuk oleh roh jahat. Ya, nah, lalu dibilang, ya, dia mengusir iblis itu dengan kuasa legion. Jadi nggak mengakui bahwa kuasanya Yesus itu kuasa dari Allah Bapa, dari tempat yang maha tinggi. Lalu memfitnah Yesus. Dibilang kuasa yang dimiliki Yesus itu bisa mengusir setan, itu pakai kuasa dari ya, apa namanya? Kuasa-kuasa kegelapan juga. Nah, Anda tahu, lalu Tuhan bilang begini. Bagaimana iblis dapat mengusir si iblis? Kalau iblis mengusir iblis, itu kerajaannya akan hancur nanti. Markus 3 ayat 26, perhatikan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba ke kesudahannya. Ya, jadi sebenarnya hamba Tuhan itu beda dengan dukun. Ya, jadi Yesus aja dicurigain. Ya, ini pasti bukan kuasa Allah. Ingat Petrus ya, ketika ketemu dengan orang lumpuh di gerbang Elok itu, dia bilang apa? Emas perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Itu si lumpuh melotot. Wah, mau dikasih 1 M nih ya. Ya, apa yang aku punya, bayangin gitu. Petrus itu kan mau khotbah di sinagog. Ya, mau khotbah di Yerusalem. Jadi pakai baju perlente kan. Nah, ini orang keren begini, duitnya pasti banyak nih. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dilakukan oleh Petrus. Inilah yang aku punya. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangun, berjalanlah. Ternyata yang dikasih Petrus kepada orang lumpuh itu apa? Kuasa yang membuat lumpuh itu akhirnya bisa berjalan. Ya. Nah, saudara, kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menyembuhkan orang sakit. Kamu akan mengusir setan demi namaku.
Dan setan itu akan pergi, orang sakit itu pasti akan sembuh. Amin. Nah, saudara, kita lihat tadi ya. Jadi karena iblis itu dia memperkuat, memperkokoh kerajaannya di muka bumi ini, nggak mungkin mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Nah, kita tahu iblis itu suka menyamar, ya, atau suka nyaru. Iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang dan menipu manusia. Namun tak ada ayat yang bilang bahwa iblis menyamar sebagai orang mati. Paulus menulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14 katakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi iblis nggak bisa menyamar sebagai roh orang mati. Nah, kok bisa, Pak? Begini, saudara, ya. Kenapa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang yang disebut anak-anak Allah atau bintang-bintang di langit tadi itu? Karena iblis itu dulu malaikat, betul? Di dalam bahasa vision, saudara, kalau orang melihat malaikat yang masih kudus, biasanya yang dilihat adalah warnanya putih, bajunya putih. Nah, kalau orang melihat setan, biasanya bajunya hitam. Ya, bajunya hitam. Nah, untuk mengelabui manusia, si iblis kadang-kadang ganti baju aja. Ya, ganti baju saja, lalu pakai make up lagi, dia pura-pura senyum gitu ya, pura-pura manis gitu, lalu orang mengira, wah ini malaikat, padahal si iblis, ya. Nah sekarang Anda lihat, gelagat iblis ya, modern zaman sekarang ini, beda dengan gelagatnya iblis di masa-masa lalu atau masa-masa dulu. Kalau dulu saudara, cerita tentang iblis dan sebagainya itu pasti yang horor, yang menakutkan, yang menyeramkan begitu ya. Sekarang saudara, iblis itu menggoda, menjatuhkan manusia. Wah gampang saudara. Ya, di mal-mal. Nah, wah dia pakai, ya memakai macam-macam sih ya. Dia masuk ke tubuh perempuan cantik, lalu menggoda laki-laki dan sebagainya, ya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Kenapa nggak serem lagi? Kalau serem ya mungkin kebuka topengnya langsung. Wih, iblis gitu. Nah, dia coba-coba baik, coba-coba cantik gitu ya. Supaya apa? Nah, supaya bisa mengelabui, menipu orang-orang itu. Nah, saudara, hati-hati. Iblis bisa menyamar. Jadi malaikat yang baik kadang-kadang. Yang baik belum tentu benar. Amin. Makanya Anda harus hidup dalam kebenaran. Mencari kebenaran. Ketika engkau mencari kebenaran, kebenaran itu seperti terang. Sehingga engkau mengetahui kebenarannya. Kalau Anda hanya berdasarkan asas kebaikan, belum tentu. Kadang-kadang orang yang baik itu ada maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Ya. Nah, menjebak Anda. Bisa. Itulah trik siasat daripada si iblis dalam penyamarannya. Yang kedua, sudah tadi katakan bahwa iblis itu nggak bisa menyamar sebagai roh orang mati. Kenapa? Beda jenisnya. Nggak ada ayatnya yang mengatakan bahwa iblis menyamar sebagai roh orang mati. Saya nggak tahu kenapa banyak hamba-hamba Tuhan sering pakai istilah hati-hati ya, itu bukan roh orang mati, tapi itu iblis, itu setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Ayatnya mana? Kalau saya tanya ayatnya mana gitu. Lalu mencoba, itu Saul sama perempuan Endor, panggil Samuel.
Itu yang keluar bukan Samuel. Itu setan yang menyerupai Samuel. Saya tanya, ayatnya mana? Pasti itu. Kata siapa? Ya kira-kira. Kira-kira. Nggak ada ayat yang bilang setan bisa menyamar menjadi roh orang mati. Alkitab malah bilang, maka muncullah Samuel. Alkitab nggak bilang, maka muncullah setan yang menyerupai Samuel. Nggak ada ayatnya itu. Jadi saya percaya, kalau Roh Kudus menyatakan, ada roh orang mati di dalam diri orang itu. Saya langsung tangani. Kolose 1:19-20, saya terapkan. Saya beritakan Injil pada dia. Dengar, Bapak ingin berdamai dengan kalian. Percaya Tuhan Yesus enggak? Mau bertobat atau enggak? Saya sekarang bukan tukang cincang-cincang setan. Saya bukan cincang-cincang makhluk-makhluk roh. Sekarang Allah telah memanggil kita sebagai juru damai. Karena damai sejahteranya telah diberikan kepada kita. Amin. Untuk apa? Supaya engkau melimpah dengan damai. Supaya engkau bisa berdamai. Engkau berdamai dengan dirimu sendiri, engkau berdamai dengan Allah. Lalu engkau menjadi juru damai. Membawa kabar damai. Ingat, ciri daripada anak Allah apa? 2. 1, mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut sebagai anak Allah. Membawa damai. Amin. Damai yang mana kita bawa? Damai sejahtera Sang Pencipta. Kita berikan pada mereka. Nah, untuk topik itu ada sesi sendiri. Tentang damai sejahtera Sang Pencipta. Nah, saudara, saya nggak bicara dulu tentang dunia orang mati. Tapi paling tidak, ya tahu. Nah, saya memberitahu Bapak Saudara, memang ada iblis yang bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi nggak ada ayat yang bilang bahwa iblis menyamar sebagai roh orang mati. Amin. Nah, apa itu roh orang mati, saudara? Ya, roh orang mati itu adalah roh jahat. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis mulai mendirikan kerajaannya, yakni kerajaan dunia, dengan manusia sebagai rakyatnya. Karena itu, orang duniawi yang mati juga menjadi rakyat atau anak buah si iblis. Nangkep ya? Jadi orang duniawi loh ya, bukan yang mati di dalam Tuhan. Kenapa ada ayat, kemarin saya baru menguburkan ya, orang meninggal di Jakarta, Bapak Kelestari. Ya, lalu saya pakai ayat 102, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, dia beroleh beristirahat di sana. Mati di dalam Tuhan. Pastikan kalau Anda mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di luar Tuhan, karena menyangkal imannya atau nggak punya iman, nggak percaya kepada Tuhan, itu disebut orang duniawi. Iblis membangun kerajaan dunia ini. Jadi mereka yang ada di luar Tuhan, sekarang ada di dalam area kerajaannya si iblis. Ketika dia mati, sekarang jadi rakyatnya siapa? Jadi rakyatnya iblis. Iblis punya hak untuk memakai ya roh-roh orang mati itu untuk kepentingan dia. Kadang-kadang iblis itu memasukkan roh orang mati ke dalam tubuh orang hidup. Supaya orang kemasukan roh orang mati itu, dia nanti akan mengalami banyak masalah di dalam dirinya. Ya, di dalam dirinya.
Nah, saudara, mereka ya menjadi satu kawanan dengan setan-setan yang disebut demons atau roh-roh jahat. Terutama yang selama hidupnya memang terjerat dalam sistem penyembahan berhala dan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menjadi alat iblis untuk memaksakan kehendak iblis atas manusia. Amin. Ya, terus. Tapi kabar baiknya, Injil juga diberitakan kepada mereka dan kesempatan bertobat masih berlaku bagi mereka selama bumi ini masih ada. Ya. Nah, saudara Anda lihat, orang-orang dunia itu punya kebiasaan. Yaitu apa? Mempersembahkan korban kepada roh-roh. Roh yang mana yang dituju? Ulangan 32, ayat 16-17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ya, jadi kalau ada orang memberikan persembahan, penyembahan di luar Allah, siapa yang disembah mereka? Ya, nah, jadi semua yang ada di bumi ini sudah ada di bawah kendali si iblis. Jadi kalau Anda nggak menyembah Allah, ingat waktu tentang penyembahan itu disinggung oleh si iblis ketika mencobai Yesus. Sembahlah aku, sujudlah menyembah, maka semuanya itu akan kuberikan padamu. Diusir setannya. Enyah engkau dari hadapanku. Hanya satu, Allah yang patut disembah. Yang lainnya enggak. Saudara, walaupun Anda sekarang diangkat menjadi anak Allah, sekarang engkau punya derajatmu naik, selevel dengan Allah. Tapi Anda bukan untuk disembah, bukan. Penyembahan tetap satu, hanya untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini bedanya, saudara. Jadi, sekarang kita melihat banyak hal yang harus kita pahami hari-hari ini. Manifestasi si iblis itu sering terjadi, seperti yang tertulis dalam Matius 12, ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, nah, mengusir setan. Nah, di sini dalam ayatnya dikatakan the ruler of the demons. Ya, jadi mengusir setan, ya, demons. Ya, ternyata yang masuk ke dalam tubuh orang yang sedang dilayani Yesus itu bukan iblis, tapi roh orang mati, saudara. Jadi banyak sekali, saudara. Ya, nanti coba Anda bandingkan. Ya, kalau Anda menemukan kata demons, ya, itu pasti bukan iblis, tapi itu adalah roh-roh jahat. Ya, lebih mengacu kepada roh orang mati. Nah, karena saya nggak membahas tentang roh orang mati secara detail, ya, jadi saya hanya memberikan satu informasinya. Ya, nah, saudara, seperti Tuhan membangun jemaatnya di muka bumi, sekarang iblis pun juga membangun jemaatnya di muka bumi ini juga. Makanya nggak heran, saudara, ada namanya gereja setan. Ya, gereja setan. Kenapa kok bukan tempat ibadahnya agama lain gitu ya? Kenapa kok gereja gitu loh? Nah, saudara, yang asli itulah pasti yang akan ditiru, yang akan disesatkan. Tuh ya, gereja setan. Dan Anda tahu, ya, pasti penyembahnya kepada siapa? Kepada setan. Gereja yang ada di muka bumi ini kan disebut gereja Tuhan Yesus. Gerejanya Tuhan. Tuhan itu pusat penyembahan kita. Loh?
Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nama di atas segala nama itu. Nah, mereka yang tunduk dan mulai menyembah, memberikan penyembahan kepada iblis, mereka akan disebut sebagai jemaat iblis. Ya, sama seperti Tuhan Yesus membangun jemaatnya di bumi, iblis pun membangun jemaatnya juga dengan berbagai cara ibadah yang menyerupai ibadah kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Beberapa tahun lalu sudah ya, itu ada seorang anak muda, dia bilang sama saya, Pak, hati-hati, kan dia tahu saya suka nyanyi, suka dengerin lagu-lagu penyembahan dan sebagainya, kalau ada lagu baru dan sebagainya, ya. Lalu dia bilang ini, hati-hati Pak, sekarang ada Pak, gitu, yang mirip worshipnya sama kayak orang Kristen. Anda tahu siapa yang saya maksud gitu ya. Nah, betul, gitu. Itu benar-benar sudah kayak praise and worship seperti itu, gitu. Nah, dan WL-nya dan sebagainya itu kulitnya putih-putih. Jadi orang makin, wah ini gereja mana ini gitu ya. Nah, diperhatiin, kalau enggak ini akan bingung nih, gitu ya. Nah, jadi banyak yang disaru, banyak yang ditiru, ya, diduplikat, ya. Karena apa? Nah, gereja aja, ya, gereja yang benar disesatkan dengan adanya gereja setan. Nah, pengikut dari gereja setan itu disebut jemaah si iblis. Ya. Tapi pengikut gereja Tuhan disebut jemaat Tuhan. Hamba Tuhan, ya, kalau menyapa jemaatnya, jemaat Tuhan yang dikasihi, ya. Jemaat siapa? Jemaat Tuhan. Jemaat itu miliknya Tuhan. Nah, kalau bukan miliknya Tuhan, miliknya si iblis. Wahyu pasal 2, ayat 9-10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, nah saudara, di sini ada namanya jemaah iblis. Ya, jemaah iblis. Jangan sampai Anda jadi jemaatnya iblis. Ya, penyembahan cuma satu untuk Tuhan. Jadi sebelum iblis itu nanti ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, dia mencoba, saudara, membangun komunitas, membangun kekuatan. Nah, andalannya apa? Andalannya adalah kemewahan, kemegahan dunia. Ingat nih, ciri-ciri daripada gereja setan atau jemaah iblis, ya, mereka, ya, cenderung menggunakan kemewahan, kemegahan dunia. Gereja Tuhan Yesus itu cirinya adalah kekudusan. Betul? Hendaklah kamu kudus, sebab Bapakmu di surga kudus. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, bukan kemegahan. Kadang-kadang saya khawatir juga ya. Kalau gereja sekarang sudah mulai bersaing, siapa yang paling lebih mewah. Dan hati-hati, itu area panggung. Kadang-kadang yang difasilitasi adalah daerah musik, daerah ini dan itu. Itu daerah penyembahan. Penyembahan untuk siapa? Saya mantan WL. Ya.
93, 94 itu saya gabung RTM itu kemana-mana bareng sama Pak Andreas kalau bikin acara-acara WL saya. Kadang-kadang beberapa hamba Tuhan itu minta saya untuk di WL gitu. Itu tahun-tahun itu ya. Hampir 5 tahun lebih lah gitu ya. 5 tahun, 6 tahun. Dulu suara saya serak-serak basah. Ya, karena banyak direbus sekarang menguap jadi kering gitu ya. Ya, Anda tahu sendiri ya, orang khotbah tengking-tengking kan kadang-kadang udah kalau ngomong sama wow, macam gitu udah nih, lost ini. Ya. Nah, saya ngerti area panggung itu saya ngerti. Ketika seseorang sedang menjadi WL penyembahan pujian, penyembahan itu sebenarnya untuk siapa? Dulu kadang-kadang saya merasa, bagus enggak ya? Yang puas siapa? Saya kadang-kadang mencari kepuasan. Ketika saya memimpin pujian, ketika wah hadirat Allah begitu kuat, saya puas. Bisa bikin orang guling, nggak ada bantalnya, ya. Terus wow gitu ya. Ya. Banyak orang muntah, wow, sampai gemeter gitu. Ya, senang dulu, terus, bor, ayo lagi, gitu. Wah, dia. Selesai gitu loh. Gitu. Besok gue mau lagi nih. Ada kebanggaan sekali, senang seperti itu. Tanpa saya sadari dulu seperti itu. Ya, memang saudara, ketika kamu kanak-kanak, kamu berpikir seperti anak-anak. Tapi ketika Tuhan membawa saya semakin dewasa, saya mengerti ada pertimbangan lagi. Selama ini saya mencuri kemuliaan Tuhan dong. Hormat buat saya, bukan buat Tuhan. Bukan menyenangkan Tuhan. Walaupun lagunya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Gitu ya. Tapi yang senang siapa? Ya. Nah, kadang-kadang setelah turun kalau macam gitu nanti nanya sama teman, gimana tadi? Tadi tampil saya gimana? Gitu. Oh bagus. Wah bagus ya. Yalah, butuh pujian, butuh pengakuan, itu dan sebagainya. Hati-hati saudara, sekarang gereja berlomba untuk menghiasi panggung yang begitu gemerlap. Saya nggak anti. Yalah. Memang modern, ya. Nah, daripada pakai OHP kayak dulu kan ya, itu kan bikin repot. Itu lah. Apalagi kalau WL-nya tahu-tahu ubah ganti lagu gitu ya, nyarinya tuh bingung gitu loh. Oh sekarang kan enggak, betul loh. Nah, tinggal cari aja kata ini keluar langsung bisa ini, gitu ya. Nah, canggih, gitu loh. Bisa, ada lightingnya itu dan sebagainya. Nah, ya, sekali lagi saya bukan anti. Tapi hati-hati, dasar gereja Tuhan bukan kemegahan. Bukan kemewahan. Bukan hal duniawi. Ingat saudara, iblis juga sedang membangun. Hati-hati kalau sampai penyembahan itu nanti ikut arusnya ke sana, pengalaman daripada Lucifer ketika menjadi worship leader itu jangan sampai terulang lagi. Itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Ya, aku mau. Sebenarnya ya ada orang tanya sama saya, Bapak dulu kan seorang WL. Ya, terus ini WL pemula tanya, gimana cara memilih lagu Pak? Gitu ya. Saya bilang, ya, kalau pengalaman saya dulu, saya pilih lagu yang enak-enak, yang lagi ngetren. Gitu ya. Untuk menyukakan orang-orang jemaat itu. Ya, kadang-kadang ada request gitu ya. Pak Gideon, nyanyiin dong yang ini gitu ya. Oh, gitu ya. Ada requestnya. Tapi sekarang saya nasihati. Ya, gini. Kalau mau pilih lagu,
Kamu kan mau memuliakan siapa? Muliakan Tuhan. Mau nyenengin siapa? Nyenengin Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan kau suka lagu apa? Engkau suka lagu apa? Jangan kaget nanti Tuhan bilang, aku suka nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Kali 1000. Jadi 12.000 kali. Gitu ya. Yalah. Kalau diulang 1000 kali kan 12.000 kali. Nah coba saudara. Saya khotbah pun saudara. Sekarang metodenya berbeda. Kalau dulu saya berpikir saya mau khotbah apa? Sekarang saya mau tanya Tuhan, Tuhan, saya ini juru bicaramu. Saya ini representatif. Engkau mau ngomong apa Tuhan? Inspirasi aku. Supaya aku tidak mengkhotbahkan engkau, tapi engkau khotbah lewat diriku, saya bilang. Nah, ini saudara harus menjadi pagar. Hati-hati tentang penyembahan, karena iblis pun sedang mendirikan jemaat. Pastikan Anda jemaat siapa? Anda jemaat iblis atau Anda jemaat Tuhan. Ya, oke. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Harus dipilih. Hidangan yang Anda santap, hidangan yang Anda nikmati, ya, itu cawan mana? Cawan Tuhan atau cawannya si iblis? Idenya Tuhan atau idenya si iblis? Kalau Anda mengadopsi idenya Tuhan, kalau Anda mengadopsi idenya Allah, Anda akan jadi anaknya Allah. Tapi kalau Anda mengadopsi idenya si iblis, Anda jadi anaknya si iblis juga. Nah, Yohanes 8 ayat 44. Katakan apa di sini? Masih sudah tahu ya ayat ini? Nah, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Anda anaknya siapa? Ya, saya bangga jadi anak Allah, saudara. Saya ditanya sama Pak Andreas itu kurang lebih adalah kali 100 kali ya. Gideon, kamu bangga nggak jadi anaknya Allah? Kenapa? Dulu zaman KPP, itu setahun itu bisa diadakan KPP itu sampai 7-8 kali keliling kota itu ya. Jakarta, Bandung itu pasti sekali-sekali lah. Bu Marioli itu pasti pernah ikut ya. KPP khusus pelayanan pribadi itu ya. Nah, itu nanti kalau pas kelahiran baru, saudara, ya, lalu ada praktek begitu, yang diundang naik ke saya. Lalu saya dijadiin kelinci percobaannya seolah-olah saya belum lahir baru. Sampai akhirnya dilahir baruin sama Pak Andreas, lalu selesai itu ditanya, Gideon, ya, bangga nggak jadi anaknya Allah? Bangga banget Pak, saya bilang. Aku bangga jadi anaknya Allah. Ya, nah, tapi saya belum berpikir konsekuensinya. Ketika engkau mengaku jadi anaknya Allah, apa yang kau lakukan? Kalau engkau membunuh, engkau berdusta, engkau bohong, engkau anaknya siapa? Akhirnya bilang, pembohong, pembunuh, pendusta, itu bapaknya namanya si iblis. Ikutin idenya, maunya si iblis. Jadi sebagai anaknya Allah, itu harus nurut sama bapaknya. Identik sama bapaknya. Kayak Yesus. Anak tidak bisa berbuat sesuatu kalau bapak tidak melakukannya.
Anak nggak ngerti kalau bapak nggak ngomong. Nah, itulah ciri si anak, saudara. Jangan keren-kerenan tok jadi anak Allah. Jadi konsekuensi jadi anak Allah itu ada. Apakah Anda identik dengan Allah atau tidak? Ya. Nah, 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, orang darah disebut pembunuh. Ya. Enggak memiliki hidup yang kekal. Enggak dapat garansi jaminan dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita tutup ya dengan kenapa ada gereja setan? Asalnya dari mana? Ya. Anton Skander LaVey, yang nama aslinya Howard Stanton LaVey, ya, seorang keturunan Yahudi, mendirikan gereja setan pertama di San Francisco, California, tahun 1966, dan mengarang Satanic Bible yang isinya hampir semua bertentangan dengan isi Alkitab. Ia mati karena paru-paru berair tahun 1997. Salah satu ucapan Anton LaVey berkata, ada binatang buas, the beast, ya, di dalam diri manusia yang harus dibina, ya, bukan ditengking. Jadi ada binatang buas di dalam diri manusia, the beast itu, yang harus dibina, dikembangkan. Jadi dia meraih atau mengambil sisi buruk, sisi jahat. Hal-hal yang jahat itu jangan ditengking. Itu harus dikembangkan, itu harus dibina, itu ajarannya. Di dalam gereja setan itu. Sementara gereja Tuhan, kalau ada roh kedapatan orang itu jahat, dan roh jahat di dalam diri orang itu, kita punya otoritas. Nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kita thinking. bukan dibina. Amin. Nah, saudara, sayang karena waktu ya, jadi kita harus part kedua. Nah, besok kita akan melihat lagi ya, bagaimana mereka bisa merasuk dan menyebabkan penyakit. Ya. Kenapa ada penyakit keturunan, ya, diabetes dan sebagainya. Nah, besok kita bahas. Supaya Bapak Saudara semakin mengerti dan bisa menolong banyak orang. Ya, kalau dokter sudah angkat tangan, itu jatah Anda. Jangan dikirim, ya terus telepon Pak Gideon. Anda bisa. Kalau Anda mau belajar bersama, karena otoritasnya telah diberikan oleh Tuhan. Cuman mekanismenya harus dipelajari. Oh, aku tahu. Itu setan. Makanya kita belajar tentang setan malam hari ini. Supaya kita tahu sepak terjangnya. Dan kita bisa mengantisipasi dan melawan, meredam, serta menghancurkannya. Amin. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.